Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi dalam program belajar dari rumah bersama TVRI. Barengan sama Kak Jo dan juga dua adik Kak Jo, ada Sinta dan juga Dodi. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Masih tetap semangat kan untuk belajar dari rumah? Yuk sekarang siapkan dulu buku kerja dan juga alat tulis kalian ya. Untuk orang tua hebat yang selalu mendampingi teman-teman di rumah, terima kasih ya, sudah selalu membimbing teman-teman di rumah. Tetap semangat untuk orang tua dimanapun kalian berada. Nah, untuk memulai belajar hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Sekarang panas banget ya Kak. Iya, namanya juga sekarang kan lagi musim kemarau. Kapan ya musim salju? Sekali-kali ngerasain musim salju. Hah? Mana bisa Indonesia turun salju? Emang nggak bisa Kak? Iya Dot, Indonesia itu termasuk negara yang beriklim tropis. Jadi kemungkinan untuk turun saljunya itu kecil. Iklim tropis. Maksudnya gimana ya Kak? Gini, jadi kan kemarin kalian udah belajar tentang matahari ya. Nah, matahari itu adalah pusat dari tata surya kita. Setiap hari, bumi dan juga planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Planet lain juga mengelilingi matahari. Iya benar, ada 8 planet yang ada di tata surya kita, dan kita ada di urutan ketiga yang paling dekat dengan matahari. Di urutan ketiga inilah kenapa manusia bisa hidup. Karena suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Oh begitu ya Kak. Ya terus hubungannya sama iklim tadi apa Kak? Hubungannya gini. Permukaan bumi yang bulat membuat tidak semua wilayah terkena sinar matahari secara merata. Ada wilayah yang posisinya lebih dekat dengan matahari dan ada juga wilayah yang posisinya agak jauh dari matahari. Nah, yang posisinya lebih dekat dengan matahari itu adalah kita, Indonesia. Makanya di Indonesia hanya ada 2 musim, sedangkan untuk wilayah yang agak jauh dari matahari memiliki 4 musim termasuk musim salju atau musim dingin. Oh begitu ya Kak. Ya padahal pengen banget pakai jaket tebal oleh-oleh dari Om Bayu. Terus sambil main bola salju. Andai aja. Kalau kamu ingin ngerasain salju, kamu harus pergi ke wilayah dengan iklim sedang atau dingin. Seperti Eropa mungkin? Ke Eropa jauh juga ya. Iya Dot, dan perbedaan iklim dan cuaca itulah yang membuat kehidupan kita di bumi beraneka ragam. Orang Eropa kalau musim dingin membutuhkan jaket yang sangat tebal untuk membuat mereka merasa hangat. Bukan buat gaya-gayaan loh. Kita beruntung loh Dot tinggal di Indonesia. Yang Kak Sinta denger ada satu wilayah yang malamnya bisa sampai 6 bulan lamanya. Kamu bisa bayangin gak kehidupan mereka di sana seperti apa? Oh iya? Emangnya mataharinya kemana? Nah, pertanyaan kamu sama seperti pertanyaan si adik dalam bacaan kita dalam sesi membatik kali ini. Asik! Kita masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik! Membaca kali ini adalah membaca interaktif ya. Yuk, sekarang kita membatik di dalam ya. Yuk! Kak, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Karya Rupa Pai. Kak, aku ingin tahu. Apa yang ingin kamu ketahui, Dik? Apa yang ingin kamu ketahui? Aku heran, aku bertanya-tanya, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Kemana menurutmu, Dik? Kemana menurutmu? Aku pikir. Katakan padaku, Dik, apa yang kamu pikir?
Aku pikir mungkin ada hantu. Hantu hitam dari kegelapan yang mengerikan yang menyantap matahari setiap malam sebagai makan malamnya. Lihatlah bagaimana langit yang biru. Saat matahari terbenam, ternoda merah oleh darahnya. Tetapi matahari agung pemberani yang berkilau keemasan, dia bertarung melawan hantu kegelapan. Sepanjang malam, setiap malam, dan pada pagi hari, dia utuh lagi dan kembali berkuasa. Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam ke dalam mulut raksasa setelah pertempuran yang dahsyat. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Bagaimana menurutmu, Dik? Bagaimana menurutmu? Menurut aku, Katakan padaku, Dik. Apa pendapatmu? mungkin sewaktu malam hari di bumi, jauh di kedalaman samudra adalah hari yang indah dan cerah. Dan para putri duyung keluar menari dari gua mereka di bawah laut untuk bersenda gurau dengan para hiu. Kita menyaksikan sendiri pada musim panas yang lalu di Mumbai. Ingatkah bagaimana matahari melepaskan diri dari langit ketika senja tiba dan menyelinap tanpa suara ke dalam laut? Menurutku kesanalah matahari pergi setiap malam untuk membanjiri bawah laut dengan kilauan cahaya kemasan. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Menurutmu apa, Dik? Menurutmu apa? Menurutku, Katakan padaku, Dik. Bagaimana menurutmu? aku pikir mungkin saja tidak ada misteri. Mungkin saja matahari seperti seorang ayah yang pulang kelelahan setiap malam setelah sepanjang hari bekerja. Dan istrinya seperti ibu mengurusnya, menyuruh anak-anak untuk tidak ribut. Menyelimutinya dengan selimut malam berbintang dan berharap dengkurannya tidak membuatnya terjaga sepanjang malam. Dan setiap pagi, sang matahari melepaskan selimut bintangnya, mengecat merah langit fajar dengan matanya yang masih mengantuk, dan kembali bekerja. Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam, pulang ke tempat tidurnya sampai terang. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca tidak seperti itu. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Kemarilah, Dik. Aku akan menceritakan apa yang mereka katakan. Mereka bilang, Katakan padaku, Kak, apa yang mereka katakan? menurut buku-buku itu bumi seperti sebuah bola yang mengitari matahari. Berputar-putar seperti gasing merah yang ibu belikan untukmu dari pasar. Hanya saja lebih lambat. Dan mereka bilang setiap putaran bumi lamanya adalah sehari dan semalam. Aku bertanya tentang matahari, Kak. Aku bertanya tentang matahari. Sabar, Dik. Aku akan menjelaskannya. Ketika bagian bumi yang kita tinggali menghadap ke matahari, kita mengalami siang. Ketika membelakangi matahari, kita mengalami malam. Itulah kemana matahari pergi pada malam hari, untuk melimpahkan cahaya agungnya pada bagian bumi yang lainnya. Benarkah, Kak? Benarkah? Aku tidak tahu, Dik. Aku tidak tahu. Tetapi di semua buku yang telah aku baca, seperti itulah kata mereka. Itu dia tadi, membaca interaktif yang berjudul Kak, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Nah, teman-teman di rumah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi Kota Baru. Kosakata baru. Dari bacaan tadi, kosakata baru apa aja nih yang kalian dapatkan? Udah nih, Kak. Cuaca. Cuaca ya? Oke, cuaca adalah keadaan udara, bisa tentang suhu, cahaya matahari, kelembaban, kecepatan angin, dan sebagainya. Yang ada pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Yang selanjutnya apa nih? Aku, Kak, suhu. Suhu ya? Suhu itu sama dengan temperatur yang menunjuk derajat panas atau dingin suatu benda. Oke, ada lagi? Aku, Kak. Pagi. Pagi.
Pagi adalah waktu setelah matahari terbit hingga menjelang siang hari. Nah, berarti udah cukup jelas ya untuk kosakata barunya. Jelas, Kak. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan mempelajari banyak hal. Jadi, tetaplah di program Belajar dari Rumah bersama TVRI. Dut, menurut kamu berapa hasil dari 195 ditambah 395 dikurangi 85? Menurutku hasilnya 200, Kak. Oh ya? Teman-teman di rumah, apakah perkiraan Dodi masuk akal? Kalau iya, alasannya apa? Dan kalau tidak, alasannya apa? Jadi gimana, Kak? Apakah jawaban aku masuk akal atau tidak? Menurut kakak sih tidak masuk akal. Karena 195 mendekati 200. Lalu 395 mendekati 400. 200 ditambah 400 aja kan udah 600. Terus 85 aja udah mendekati 100. Kalau 600 dikurangi 100 hasilnya pasti melebihi 200, Dut. Oh, begitu ya. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah hasil yang kalian jawab masuk akal atau tidak? Lalu mengapa? Mana ya? Kok nggak ada sih? Hei Dut, kamu lagi ngapain? Ini Kak Sinta, kan Kak Jo pernah bilang kalau bumi itu kan planet ketiga. Berarti ada planet lainnya juga dong. Dodi nyari dari tadi, kok nggak ada ya? Padahal kan lagi siang hari, mestinya kelihatan dong. Sebenarnya ada, Dot. Tapi jaraknya jauh banget. Jadi terlihatnya kecil sekali. Nah, kalau malam hari, planet-planet itu terlihatnya seperti bintang. Emang jaraknya seberapa sih, Kak? Jaraknya bisa berjuta-juta kilometer. Kilometer? Itu bisa dijadiin meter, Kak. Kira-kira berapa meter ya? Emangnya kamu mau ngitung, Dot? Boleh, kan kemarin aku sudah belajar soal tangga satuan panjang. Teman-teman di rumah juga masih ingat dong. Ya udah, karena kita tadi lagi ngomongin tentang matahari, berarti sekarang kita cari tahu ya jarak matahari ke planet-planet di tata surya. Oke? Oke. Yaudah yuk, kalau gitu sekarang kita coba cari tahu ya jaraknya ya. Oke, Kak. Teman-teman di rumah juga ikut menghitung ya. Teman-teman di rumah masih ingat kan dengan tangga satuan panjang ini? Ingat juga kan dengan urutannya? Kalau belum ingat, coba pakai cara Kak Jo nih. Baca kalimat ini. Kucing hitam dalam mobil Desi cuma mondar-mandir. Kak Jo ulangi ya. Kucing hitam dalam mobil Desi cuma mondar-mandir. Setelah hafal kalimat ini, coba lihat huruf-huruf awal yang ada pada kata-kata dalam kalimat tersebut. Dengan menambahkan huruf M di belakang, maka tangga satuan panjang sudah bisa kalian hafalkan. Selamat mencoba! Nah, gimana dengan tips Kak Jo tadi? Tipsnya berguna banget, Kak. Jadi kita menghitung satuan panjang menjadi lebih mudah. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai menghitung aja yuk. Siap? Siap. Sinta, kamu udah tahu data jarak dari matahari ke planet-planet ya? Udah dong, Kak. Oke, sekarang coba berapa jarak matahari ke planet Merkurius? Menurut pada data yang ada, jarak dari matahari ke Merkurius adalah 58 juta kilometer, Kak. Wah, oke. Nah, Dot, sekarang coba kamu ubah
dari 58 juta kilometer menjadi satuan meter. Oke, Kak. Teman-teman di rumah, jangan kalah ya sama Dodi. Waktu habis ya. Nah, sekarang Dodi akan menjelaskan jawabannya di whiteboard. Siap belum? Siap, Kak. Jadi teman-teman, pertama kita lihat dulu jarak antara kilometer ke meter adalah turun 3 tangga. Kalau 1 kilometer sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya 1000 meter. Berarti kalau 58 juta kilometer sama dengan 58 juta dikali 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya adalah 58.000 juta meter. Wah, keren ya Dodi ya. Nah, sekarang kita kasih sesuatu yang lain ya. Wah, apa tuh, Kak? Jadi sekarang kita balik ya. Dari meter ke kilometer. Oke? Oke. Kalau jarak matahari ke bumi adalah 150.000 juta meter, berarti jika satuannya dirubah menjadi kilometer, maka jaraknya jadi berapa? Stop, waktunya habis ya. Silakan Dot, coba jelaskan. Oke, Kak. Pertama, kita lihat dulu jarak antara meter ke kilometer adalah naik 3 tangga. Kalau 1000 meter sama dengan 1000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 hasilnya 1 kilometer. Berarti kalau 150.000 juta meter sama dengan 150.000 juta dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 hasilnya adalah 150 juta kilometer. Wah. Hebat Dodi. Nah, sekarang coba Sinta yang jawab ya. Berani nggak nih? Berani dong Kak, siapa takut? Jadi gini aturan mainnya. Nanti Kak Jo akan kasih pertanyaan dan kalian harus cepet-cepetan ambil spidol untuk tulis jawabannya di papan tulis. Gimana? Wah, seru tuh. Teman-teman di rumah juga ikut menjawab di buku kerja kalian ya. Baik, sudah siap semuanya? Siap, Kak. Oke, kalau gitu Sinta sama Dodi berdiri di sebelah papan tulis ya. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama, berapa juta meter jarak dari matahari ke Jupiter? Betul jawaban Dodi. Yang diubah adalah kilometer menjadi meter ya. Kita lanjut lagi sekarang. Pertanyaan kedua, berapa juta kilometer jarak matahari dengan Mars? Iya betul. Jawabannya 228 juta kilometer ya teman-teman. Karena merubah dari meter ke kilometer. Teman-teman di rumah juga harus teliti ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kan sayang kalau salah jawabannya, padahal kita mampu mengerjakan.
Dodi, lagi ngapain sih senyum-senyum gitu? Ini Kak, Dodi lagi lihat planet. Ternyata semua planet itu kelihatannya di malam hari ya Kak. Tapi kelihatannya kecil banget, kayak bintang. Iya, Dot. Iya, Sinta, Dodi. Sekarang kita bikin bintang-bintang yuk. Dari kertas. Pasti bakalan seru buat tugas akhir pekan. Oh iya, kita mau buat bintangnya pakai apa, Kak? Sebenarnya bisa dari apa aja sih. Misalnya dari kertas bekas. Atau mungkin kertas bekas majalah. Nanti kita pilih yang warnanya cerah. Misalnya kuning atau jingga. Nanti kita bentuk bintang-bintang dan juga bulan. Pasti bakalan seru banget. Kalau ukurannya Kak? Palingan ukurannya kecil-kecil aja. Kira-kira tingginya setinggi jempol kalian deh. Teman-teman di rumah juga ikut bikin bintang-bintang dan bulannya ya. Nanti kita akan pakai saat tugas akhir pekan. Wah, kalian rajin-rajin banget ya. Iya dong, Kak. Kan biar total tugas akhir pekan. Ya udah kalau gitu, kalian lanjutkan buatnya. Tapi Kak Jo izin ya. Boleh nggak Kak Jo sambil tanya-tanya? Boleh dong, Kak. Oke, apa aja yang udah kalian pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang matahari Kak. Kalau matahari itu sebagai pusat tata surya yang berfungsi sebagai pengatur iklim dan cuaca. Kalau kamu, Sin? Kalau aku belajar mengubah satuan panjang dari meter ke kilometer dan juga sebaliknya. Wah, banyak juga yang kalian pelajari ya. Kalau teman-teman di rumah, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Kasih tahu ke orang tua kalian ya. Nah, teman-teman di rumah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Besok kita sambung lagi ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah! Dadah semua! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.